Halo guys, ketemu lagi. Pasti akan selalu ketemu ya. Kalau aku ngupload ini video pasti ketemu. Tapi selanjutnya yang mau melihat apa enggak, itu sih kembali pada individu masing-masing. Jadi geng, hari ini aku mau bercerita. Aku tuh tadi malam mimpi kakek aku loh. Aku dalam mimpi itu aku ngeliat kakek aku. Kebetulan sih wajah kakek aku itu dalam mimpi itu mirip banget dengan aku ya. Entah ini apa, tuh mungkin tadi malam tuh aku mimpi kakek aku. Mungkin juga ini adalah sebuah kode. Karena dari kemarin-kemarin itu aku tuh pengen ngevlog tentang cerita kakek aku di masa dulu, di waktu zaman era komunis. Aku pengen menceritakan tentang cinta terakhir kakekku dengan nenekku di kota Banjarmasin. Tapi jangan lupa ya geng, untuk di subscribe channelnya aku biar bisa berkembang. Dan kenapa aku tuh pengen cerita tentang kakek aku ya, karena aku pernah tidak sengaja baca buku harian kakek aku, dan aku juga mencari tahu tentang kakekku, tentang kisahnya melewati orang tua aku, paman-paman aku. Jadi dulu geng, aku ketawa-ketawa karena aku lupa tadi itu aku pengen bilang sama kalian bahwa aku pakai baju aku ini. Sorry ya, agak-agak kebuka kelihatan keteknya. Dan aku pakai baju ini loh, baju di lebaranku. Sayang gak dipakai, enak. Apalagi dibawa tidur. Dan hari ini aku yang rambutku tidak jatuh. Kenapa? Karena aku kebiasaan kalau aku biar rapi begini, aku lebih suka memakai minyak zaitun untuk rambut aku biar tetap hitam. Dan kembali lagi geng, sorry ya tadi cuma promosi ya, promosi untuk diri aku kepada kalian. Siapa tahu ada yang pengen ngikutin. Jadi kita kembali lagi ke sini geng, tentang cerita cinta neneknya aku sama kakekku. Jadi aku sempat korek juga sih sama om aku gitu. Di zaman era setelah gerakan komunis itu, ya, itu kakekku itu kan di zaman muda. Di waktu beliau rasanya punya anak udah berapa ya? Udah 5 kali ya, soalnya mama aku yang kelima atau keenam ya, aku lupa. Jadi geng, di sini kakekku ini adalah bagian dari Nahdlatul Ulama. Di tahun berapa aku lupa, kemarin itu sempat aku buka memonya gitu, tapi sekarang udah nggak ada lagi, udah hilang. Catatan sejarahnya itu udah hilang. Tapi ya cuma catatan itu aja dengan foto-fotonya, karena sudah zaman berubah. Foto-fotonya hilang, catatannya pun hilang. Kemarin itu sempat sih aku yang megang, makanya aku baca gitu. Jadi geng, di kakekku ini bagian dari Nahdlatul Ulama. Jadi di situ tuh peran kakekku itu ya mungkin berlawan juga ya dengan para komunis di zaman itu ya. Mungkin ya kan, atau mungkin soalnya kakekku itu adalah salah satu orang yang diincar dulu. Diincar apa enggak ya? So iya, nama kakekku itu adalah Hasan bin Abdul. Ya, kenapa aku ya jadi yakin kakekku itu dulu sempat menjadi incaran? Mungkin ini ceritanya itu begini loh geng. Aku cerita tentang kakekku dulu ya. Jadi belum tentang cintanya nanti dulu dengan nenek aku. Jadi yang aku tahu itu geng, cerita dari om aku dengan mama aku.
rumah yang ini rumah yang aku tempatin ini, sebelum dirombak menjadi masa depan. Dulu rumah ini kan rumah zaman dulu gitu. Jadi menurut peristiwanya itu, dari cerita beberapa om aku gitu, mereka itu masih kecil-kecil dulu. Berapa tahunnya? Waktu itu mama aku kalau nggak salah katanya usia 8 atau 9 tahun. Jadi kakekku itu punya rumah besar. Di sini, geng, tiba-tiba aja ada penyerangan menembak ke rumah. Kok rumah-rumah lain enggak apa-apa. Oh, cuma rumah kakek aku aja. Itu kan berarti kalau dalam insting aku dan kalau dalam pemikiran aku, berarti kan mungkin dulu itu kakek aku itu adalah bagian dari orang yang dikejar. Karena kakekku kan waktu dulu adalah bagian dari Nahdlatul Ulama, NU ya. Jadi, geng, di saat itu kalau nggak salah katanya itu siang, keadaan tiba-tiba kampung menjadi sepi. Dulu itu kan rumah itu kan berjarak, tapi bisa kelihatan. Jadi, geng, di sini rumah kakekku itu ditembak. Banyak menembak rumah kakek aku. Sedangkan orangnya itu nggak ada, kosong. Cuma nenekku ada di dalam sama mamaku. Di dalam, cuma nenekku sama mamaku sama adik-adiknya itu pokoknya di dalam lah sembunyi. Di saat para penembak itu, kita nggak tahu ya penembak itu bagian siapa, atau mungkin mereka adalah bagian komunis, mungkin juga ya. Karena waktu itu adalah zaman daerahnya adalah era komunis kan waktu itu. Jadi di sini, geng, rumah itu dikepung. Itu menurut om aku ya, soalnya waktu kejadian itu om aku mereka itu berada di rumah sebelah. Di rumah sebelah itu kan rumah kakekku dulu 2, di sini dan di seberang. Jadi rumahnya itu di sini dengan di sana itu berhadapan rumah ya. Jadi satu di pinggir kali, satu di sini di tengah jalan. Jadi om aku ini mereka di rumah depan bersama nenekku yang satunya itu, saudara nenekku lah. Katanya mereka itu nampak sekali, jelas sekali mereka melihat para penembak itu menembakin rumah kakekku. Cuma hebat ya, entah ada apa ya. Rumah kakekku itu pas ditembak dengan begitu banyak peluru, rumahnya sama sekali tidak hancur. Bahkan tidak ada yang namanya kerusakan. Bahkan mereka sendiri tidak bisa untuk masuk ke dalam rumah itu. Hebat. Itu sih ilmu zaman dulu ya. Mungkin kakekku punya, tapi sekarang kita nggak akan punya. Karena kita di zaman era begini jarang sih mau ngikutin yang begini ya kan. Jadi mungkin aja sih kakekku itu punya perisai gitu untuk rumah ya. Jadi om aku itu sempat heran juga sih, mereka heran dan mereka juga tegang karena melihat para penembak itu menembakin rumah kakekku. Benar-benar luar biasa lagi. Rumah ini ditembak dari segala sisi, udah dikepung, tapi tetap rumahnya nggak hancur, rumahnya nggak apa-apa, tidak ada lecet ataupun kerusakan. Bahkan kacanya pun tidak. Dan rumahnya pun tidak bisa dimasukin katanya gitu. Padahal di dalam rumah itu ada nenek aku. Sedangkan kakek aku waktu itu nggak ada. Di dalam rumah itu tertinggal nenek aku dan anak-anaknya. Kata mamaku sih cerita dulu nenek itu pas ngeliat orang penembak itu. Jadi nenekku itu langsung menggulung anak-anaknya cewek ini yang ada di dalam rumah ini ke dalam tilam. Tilam ini langsung digulung. Jadi mereka anak-anak ini dibuat di dalam tilam itu loh, geng, untuk menghindari agar tidak kena tembak. Itu hal yang paling menegangkan banget sih. Aku tuh membayangkan banget kok waktu mendengar kisah kayak gitu tuh. Aku membayangkan banget, aduh, waktu anak-anak tegang, kita ditembakin, dan nenekku itu gimana perasaannya? Perasaan nenekku ini gimana? Ya kan? Untuk melindungi anak-anaknya beliau harus
super untuk melindungi di dalam kamar, ke bawah lagi agar tidak terkena. Cuma saat itu katanya nenekku sangat ketakutan dan melindungi anak-anaknya. Karena sih zaman itu adalah zaman dimana teror berlaku, di mana para penembak berlaku dan banyak orang yang ditembak juga. Jadi keadaan rumah di seberang, kata om aku sih, mereka itu tegang, sangat tegang banget melihat aksi tembak menembak ini. Cuma rumah ini yang ditembak, rumah di sana enggak. Cuma rumah di sini ditembak juga kebal, tidak ada rusak, tidak ada lecet. Sedangkan orangnya di dalam, nenekku itu benar-benar ketakutan, kata mamaku. Saat itu kan mamaku waktu kecil juga, umur 9 tahun. Jadi otomatis kan super takut. Jadi cuma diam, kata mamaku, di dalam tilam itu, dikumpal di dalam tilam, diam, cuma bisa diam. Apa yang terjadi ya seandainya kita yang mengalami hal kayak gini, mungkin aku langsung pisan. Apalagi aku orangnya tidak pernah bisa kelahi ataupun mendengar yang namanya ketegangan. Aku tuh udah lemas gitu. Aku bukan orang yang kuat ataupun yang mampu untuk menahan segala kekuatan. Aku tuh mendengar sesuatu yang menegangkan aja, aku tuh udah lemas lagi. Lupa ya geng, aku lupa cukur. Jadi sorry ya. Jadi luar biasa geng, rumah ini luar biasa banget bagi aku. Kakekku itu luar biasa sama nenekku. Dan rumah di sini ditembak, rumah di depan enggak. Tentang cinta nenekku kepada kakekku, mungkin adalah cinta yang luar biasa, cinta yang sangat dramatis dan romantis. Dimana di saat itu keadaan zaman-zamannya dimana semua tempat sangat mencekam, dimana para penembak berlaku. Mungkin kalian yang punya nenek zaman dulu mungkin ada ceritanya juga kali ya. Membayangkan sih saat seseorang saling mencintai di era itu, di era zaman itu, menegangkan. Mungkin cinta di saat itu tidak seperti zaman sekarang, udah pasti ya, karena berbeda tahun, berbeda gelombang dan berbeda arah. Dan menurut cerita sih, kakekku itu tetap menjaga anak-anaknya walaupun terancam, walaupun sempat melarikan diri dari kejaran para penembak itu. Aku juga tidak tahu ada apa saat itu, karena yang aku tahu kakekku itu cuma berada di bagian dari Nahdlatul Ulama waktu itu ya. Fotonya sih masih ada. Dulu sempat aku lihat foto-fotonya itu apa ya, foto-foto kayak peresmian atau apa itu. Sekarang fotonya udah hilang. Dan cinta nenekku itu luar biasa geng, apalagi kakekku sangat luar biasa. Dalam keadaan begini, dalam keadaan suasana yang menegangkan ini loh geng, nenekku terbawa arus kepikiran, memikirkan hingga nenekku itu mengalami lupa, dan kalau nggak salah sih sempat histeris dan stres juga. Apalagi pas saking ketakutannya kan setelah ditembak-tembak itu. Pas keadaan berlalu tenang di aliran sungai itu, kalau katanya sih banyak mayat lewat, terapung. Menyedihkan sekali ya di zaman itu, komunis ini. Dan kakekku pun tetap menjaga nenekku walaupun nenekku sudah benar-benar stres, benar-benar tidak bisa berapa-apa, ketakutan, dan saat melihat mayat di sungai mengapung lewat juga makin menambah mentalnya down. Dan akhirnya geng, nenekku pun dalam keadaan yang tidak sadarkan diri, dan
terus kepikiran dan stres malah karena dengan keadaan seperti ini, bagaimana dia bisa membesarkan anak-anaknya dan dia menjaga anak-anaknya, sedangkan kakekku menjadi ini pencarian orang waktu itu ya. Sampai akhirnya waktu berubah dan udah tenang, dan kakekku pun ketemu nenekku lagi dan mereka saling mencintai. Tapi di saat itu keadaan nenekku benar-benar sudah ubah. Kata mamaku sih, kata om-omku sih, nenekku itu cantik banget seperti artis India loh. Itu ingat gak yang di film Kabhi Khushi Kabhie Gham itu, siapa namanya aku gak tahu. Kalau nonton film Kabhi Khushi Kabhie Gham itu, om-om aku ngelihat yang mamanya Shahrukh Khan itu di cerita itu, katanya mirip banget dengan ibu mereka, mirip banget dengan nenek aku, cantik banget. Karena maklum ya, keturunan dari Arab gitu, ya cantik sih. Dan akhirnya geng, waktu berlalu dengan keadaan nenekku yang benar-benar tidak stabil lagi, dengan keadaannya yang down dan banyak kepikiran dan tidak bisa membuang rasa ininya loh, rasa kagetnya waktu di zaman-zaman yang benar-benar menegangkan itu, sampai akhirnya nenekku pun meninggal dunia. Kakekku tetap mencintai walaupun apapun keadaan nenekku. Gila sih enggak nenekku, tapi lupa-lupa ingat jadinya ya. Mungkin seperti itu kali ya dalam penafsiran aku. Itu kan cerita, sempat stres katanya itu mendengar itu, sampai hampir lupa juga kata mamaku. Jadi geng, kakekku tetap mencintai nenekku seluas samudera, seluas langit, seluas tata surya, sangat mencintai. Cinta yang luar biasa dan dramatis, dan di saat waktu yang menegangkan. Aku tidak banyak sih ceritanya geng, cuma itu cerita dari intinya semuanya. Mungkin kalau aku harus tuliskan ke cerita, ke buku, mungkin akan banyak lagi ya. Karena aku sih suka nulis juga sih. Aku kemarin dulu, waktu aku suka nulis cerpen, aku mencari tahu tentang kehidupan kakek dan nenekku yang aku dengar begitu di zaman SPKI. Makanya aku tuh sempat mengungkit, bertanya sama om aku bagaimana kisahnya. Tapi sampai saat ini belum aku tulis. Ya udah geng, thank you yang udah mendengarkan cerita kisah cinta nenek dan kakekku ya. Dadah, thank you.